Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kak Esther, di tahun baru ini, tahun berapa Kak Esther? 2022 Kak Dian. Iya, tahun 2022 ini Kak Dian dan Kak Esther kembali lagi untuk mengajak adik-adik untuk beribadah hari Minggu Plakat PAGPB Penil Jakarta. Setelah tahun lalu kita sudah melewati dari bulan Januari hingga bulan Desember, kita harus mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Nah, sekarang di tahun baru ini kita harus meminta perlindungan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2022 ini. Yang harusnya kita harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita Kak Dian dan Kak Esther mengucapkan selamat tahun baru adik-adik, dan kita akan siap memulai ibadah pada hari ini. Kak Dian dan Kak Esther mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita bersatu dulu Kak Dian? Oh iya, sebelumnya kita mau bersatu dulu. Selesai. Ya, kita akan menyanyi dari lagu hari ini, harinya Tuhan. Iya, karena hari ini harinya Tuhan, kita harus bersyukur untuk berkat Tuhan atas kita. Kak Dian ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah hari Minggu Plakat PAGPB Penil. Kiranya Tuhan mau pimpin dan berkati dari awal hingga akhirnya. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Iya adik-adik, boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dari lagu Baca Kitab Suci. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersiapkan dulu Alkitabnya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Esther. Makasih Kak Dian. Selamat melayani Kak Esther. Ya, adik-adik, kita siapin dulu bacaan Alkitabnya ya. Hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Lukas 10 ayat 1 sampai 12 ya. Kitab Lukas ada di Perjanjian Baru ya. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau membaca, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Kak Esther akan bacakan buat adik-adik Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Dalam perikop bacaan ini diberi judul Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain,
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab yang baru aja kita baca tadi menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengutus 70 murid untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, pada ayat yang pertama tadi dikatakan Tuhan mengutus mereka berdua-dua. Maksudnya, ya, mengutus mereka secara berpasangan akan memperkuat kesaksian mereka dan akan membuat perjalanan jadi lebih menyenangkan, ya kan? Daripada jalan sendiri, kalau ada temennya lebih menyenangkan kan adik-adik? Jadi lebih berani, ya, dan mereka juga bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ya, 70 orang murid ini dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka ini mau memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Mereka datang dari satu kota ke kota yang lain, ya, menceritakan tentang kabar sukacita, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengasihi manusia dan mau menyelamatkan manusia. Ya. Nah, adik-adik, kalau 70 orang ini dipakai oleh Tuhan, mereka diutus, dipanggil untuk melayani Tuhan, sama seperti mereka, adik-adik, mama, papa, kakak, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga dipanggil dan diutus Tuhan untuk melayani Tuhan. Kira-kira adik-adik mau jawab apa nih? Oh, siap Tuhan, aku siap diutus. Oh, tapi melayani Tuhan susah gak sih kak? Aku siap kak. Tapi kira-kira aku bisa gak ya? Aku kan masih kecil. Ya, nah adik-adik gak perlu takut. Ketika Tuhan sudah memanggil dan mengutus kita untuk melayani, maka Tuhanlah yang akan menolong, yang akan memampukan kita. Ya, kalau kita mau memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita adik-adik. Yang penting kita harus selalu dengar, harus selalu percaya kepada Tuhan. Ya, emangnya bagaimana sih kak melayani Tuhan itu? Nah, kita lihat gambarnya nih. Gambar yang pertama adik-adik. Nah, itu gambar apa? Ada anak memuji nama Tuhan. Yang di bawahnya lagi ada yang berdoa. Ya, siapa di sini yang suka memuji nama Tuhan? Ya, kalau adik-adik suka kirim video, ya kan, untuk diibadah sama mamanya sama papanya. Hari ini kakak yang pimpin doa makan ya. Hari ini adik yang pimpin doa mau tidur ya. Nah, seperti itu adik-adik contohnya. Lalu gambar yang kedua.
itu ada gambar Lala yang sedang membereskan mainannya. Siapa di sini yang kalau adik-adik habis main, mainannya diberesin sendiri? Terus kalau untuk kakak-kakak yang udah kelas tanggung nih, yang udah agak besar, siapa yang kalau bangun tidur tempat tidurnya dirapiin sendiri? Bantuin mamanya, bantuin beresin tempat tidur. Ya kan? Kalau habis main mainannya diberesin, habis bangun tidur tempat tidurnya diberesin. Terus gambar yang selanjutnya apalagi ya? Nah, siapa yang suka belajar, rajin kerjain PR, belajar di rumah? Saya, Kak. Terus yang gambar yang sebelahnya, siapa yang suka berbagi? Sama adiknya, sama kakaknya, atau mungkin sama temannya, ya? Ada kue dibagi, ada mainan, main bersama, ya. Terus apa lagi? Gambar lagi selanjutnya. Nah, siapa yang suka menolong? Kalau melihat temannya yang lagi kesusahan, dibantu, ditolong, ya kan? Terus gambar yang terakhir, apa tuh bacaannya? Hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, adik-adik, tadi dari gambar-gambar yang tadi kita lihat, semuanya baik atau enggak? Baik kan? Nah, itu contoh-contoh perbuatan baik. Kalau adik-adik melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi, itu artinya adik-adik sudah melayani Tuhan. Ya, memang ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau melakukan perbuatan yang baik, pasti ada tantangannya nih. Daripada belajar, mendingan aku main game. Daripada aku bantuin mama beresin tempat tidur, mendingan aku main di luar. Ya, biarin aja mama yang beresin mainanku. Ya kan adik-adik, kalau kita mau melakukan hal-hal yang baik, kita mungkin ada rasa malas, ada rasa bosan, ya. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan kalau kita tidak boleh menyerah, harus terus melakukan perbuatan yang baik. Karena lewat perbuatan yang baik itu kita sudah melayani Tuhan. Yang harus kita ingat nih adik-adik, kalau kita mau melayani Tuhan harus dengan rela hati, dengan penuh sukacita. Gak boleh dengan hati yang terpaksa, gak boleh sambil marah-marah, tapi harus dengan hati yang gembira, ya. Karena kita mau melayani Tuhan. Sekarang kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita mau minta supaya Tuhan tolong kita, supaya kita dimampukan. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melayani Tuhan lewat perbuatan dan tingkah laku kami yang baik dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Kita panggil Kak Dian ya. Kak Dian, ayo kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Wah, Kak Dian senang sekali tadi dengar firman-Nya. Seperti yang tadi Kak Esther bilang, kita harus siap melayani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, ya. Kalau gitu kita akan merespon firman Tuhan dengan nyanyi dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Saatnya kita mau berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Seperti
yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau Tuhan melayani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau melayani Tuhan lewat kehidupan sehari-hari kami, dimanapun kami berada, dan jadikan kami Tuhan lilin-lilin terang, supaya nama Tuhan boleh dipuji serta dimuliakan, dan orang-orang boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi. Dan pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin, baik itu presiden, wakil presiden, menteri, pejabat, dan hingga yang terendah RT RW. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati mereka, dan mampukan mereka untuk mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan menyertakan Tuhan dalam setiap apa yang mereka lakukan. Dan juga pada saat ini berkati adik-adik yang saat ini sedang bersekolah, di mana COVID-19 juga Omikron sedang tinggi, tapi kiranya Tuhan mau berkati supaya kegiatan belajar mengajar boleh berjalan dengan baik, entah itu PTM maupun PJJ. Kiranya Tuhan mau berkati supaya pemerintah boleh mengurangi tingkat Omikron hingga COVID-19 yang ada Tuhan, supaya kami semua boleh beradaptasi dengan sangat baik, dan COVID-19 hingga Omikron boleh terbebas Tuhan dari bangsa Indonesia ini. Berkati juga gereja kami Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati Ibu Pendeta, berkati majelis yang ada, dan berkati karyawan kantor, tim yang ada, hingga pelkat Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati supaya pelayanan GPB Penil boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan boleh berkuasa, baik itu pelayanan di GPB Penil ini hingga yang di El Bethel Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau berkati setiap program-program yang ada, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan mau cukupkan untuk semuanya. Dan Tuhan juga mau berkati khususnya Pelkat PA, kiranya Tuhan mau berkati setiap pelayanan yang Pelkat PA lakukan, berkati kakak layan hingga adik layan dimanapun mereka berada, walaupun kami masih dalam via YouTube pembawaan firman Tuhan, tapi kiranya berkati supaya kami boleh berkumpul kembali secara tatap muka dalam ibadah Pelkat PA nantinya Tuhan, dan supaya adik-adik boleh tetap dalam perlindungan Tuhan, berkati mereka dalam sekolah mereka, baik itu tingkat playgroup, TKA, TKB hingga SD. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, berkati yang PTM hingga PJJ nantinya Tuhan. Dan kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan memberikan persembahan kita. Dipersiapkan uangnya adik-adik. Kita akan menyanyi dari lagu Kuberi Persembahan.
berdoa. Adik-adik ikutin ya, nanti dibantu sama Kak Dian. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkatilah berkatilah persembahan persembahan yang telah yang telah kami berikan. kami berikan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah berdoa. berdoa. Amin. Amin. Iya. Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita nyanyi dari lagu Kita Harus Membawa Berita. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami boleh hidup melayani Tuhan lewat tutur kata perbuatan kami yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Jaga dan pelihara kami sepanjang minggu ini. Ingatkan kami untuk minggu depan kami boleh kembali lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.